Ya, shalom semuanya. Pagi ini kita akan mulai kebaktian kita, namun sebelumnya mari kita sama-sama kita ucapkan moto gereja kita, GMI, karena segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, jangkau jiwa-jiwa bagi Kristus, berapapun harganya, mengasihi Tuhan, mengasihi sama, melayani Tuhan, dan sama itu caranya. Amin. Mari kita sama-sama kita angkat satu lagu pujian saat pagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami sungguh bersyukur Tuhan, sampai hari ini Tuhan kami masih boleh Engkau sertai. Sampai hari ini Tuhan kami masih boleh Engkau berkati Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hal-hal yang boleh kami dapatkan, untuk kebaikan-Mu, bahkan setiap pergumulan yang boleh kami harus lalui. Kami bersyukur oleh sebab Engkau senantiasa menyertai. Terima kasih Tuhan, sungguh Tuhan Engkau Allah yang baik. Biarlah meskipun dalam pandemi ini Tuhan, biarlah kami yang masih beribadah di rumah, kami masih boleh beribadah bersama-sama. Biarlah kami boleh senantiasa mencari hadirat-Mu Tuhan. Tuhan yang pimpin senantiasa. Dan kami akan menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Tuhan yang sertai dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat satu lagu pujian, Bertumbuh dalam Kasih. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, terkadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Mari kita sama-sama kita mengakui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian, Ku Mau Sepertimu Yesus.
bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana, siap dibentuk. Demikian hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita berdoa. Benar Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami mau menyerupai seperti Engkau, memiliki karakter Kristus yang semakin disempurnakan dalam setiap hidup kami. Kami adalah bejana yang siap untuk dibentuk dan dibaharui oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan dan kami dengarkan pada pagi hari ini.
Kuasailah hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa daripada Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memahami, mengerti akan firman-Mu. Dan kami tahu ada kuasa-kuasa yang lain, kuasa-kuasa gelap yang mau mengambil firman Tuhan dalam hati kami. Kiranya Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan kami tolak setiap kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengambil firman Tuhan di dalam hati kami, sehingga firman itu boleh tertanam dan bertumbuh di dalam hati kami, dan hidup kami, kerohanian kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Berkati kami semua yang mendengarkan, baik di rumah bahkan di tempat ini Tuhan. Engkau yang menghadir, Engkau yang melawat kami, sehingga kami mengalami firman-Mu, dan hidup kami semakin dikuatkan di tengah-tengah kehidupan yang semakin tidak menentu ini Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sampaikan firman-Mu Tuhan, urapi, sehingga hanya kebenaran firman Tuhan saja yang hamba beritakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan dari Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-18. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-18. Bapak Ibu menyimak di dalam Alkitabnya masing-masing, saya akan membacakannya. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 18. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam roh, di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Tema kita di pagi hari ini adalah peperangan rohani. Peperangan rohani. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan Kristen itu merupakan peperangan dalam segala bentuk. Ya, peperangan terhadap segala bentuk kejahatan. Kehidupan Kristen diuji, menguji sifat, kekuatan, dan keberanian kita. Nah, hidup bagi Kristus berarti jiwa kita terlibat di dalam peperangan rohani. Dalam alam semesta ini kita tahu bahwa ada pribadi yang jahat, yaitu iblis, yang menentang Allah dan berusaha menggagalkan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang percaya yang ada di dalam bagian rencana Allah, sehingga kita terlibat di dalam peperangan itu. Nah, iblis dengan berbagai taktik, bahkan strategi yang licik dan jahat, galak dan nekat, dia mau mengalahkan kita. Tetapi kita bersyukur bahwa Allah menyediakan perlengkapan bagi kita dalam berperang melawan iblis. Nah,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat pada ayat 10, 11, dan 13, ini adalah suatu tantangan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Karena Paulus di sini menghimbau kepada anak-anak Tuhan. Pada ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Paulus mengingatkan, menghimbau kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, agar kita memperkuat diri kita, sehingga kita bisa berjuang dalam perjuangan iman yang benar. Kita adalah prajurit Kristus yang memiliki kehidupan yang berdisiplin, ya, di mana kita harus mengabdikan diri kita kepada tujuan Kristus. Oleh karena itu kita harus lebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Oleh karena itu dikatakan hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Artinya apa? Bahwa hidup kita itu bergantung kepada kekuatan Tuhan. Tanpa kekuatan Tuhan, kita akan menjadi lemah dalam peperangan ini. Peperangan ini tidak bisa kita lihat, ya. Kita tidak bisa melihat iblis itu secara nyata. Karena iblis itu berupa roh, tetapi iblis itu ada di sekitar kita, di sekitar kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iblis itu adalah musuh kita. Karena itu perjuangan kita melawan musuh yang tidak kelihatan, yaitu iblis ini, mengakibatkan, ya, menghalangi doa-doa kita kepada Tuhan. Peperangan ini mengakibatkan tekanan mental bagi kita, menimbulkan tawar hati, menimbulkan keraguan kita kepada Tuhan. Bahkan iblis juga memasukkan pikiran-pikiran yang jahat di dalam pikiran kita dengan segala cara. Ia berusaha menyelinap, mempengaruhi orang-orang yang percaya kepada Tuhannya. Nah, iblis digambarkan kalau dalam 1 Petrus 5 ayat 8, mari kita buka. 1 Petrus pasal yang ke-5. Iblis itu digambarkan seperti apa? Kita lihat 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Ya, saya akan membacakannya, ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iblis ini digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang selalu mencari mangsanya. Siapa mangsanya? Kitalah manusia, umat kepercayaan Tuhan. Nah, iblis itu juga seorang pendakwa, seorang penggoda sebagai perampas firman Allah di dalam hati orang percaya. Iblis itu juga adalah roh yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sehingga ini menunjukkan bahwa iblis itu bekerja giat atas manusia yang berdosa. Sehingga Tuhan mengingatkan bahwa orang Kristen itu tidak boleh lengah. Dikatakan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan, berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis, dia berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Berjaga-jagalah, istilahnya kita tidak boleh lengah. Kita harus siap dan harus yakin bahwa Tuhan telah mengalahkan iblis. Maka kita juga yang percaya kepada Kristus juga diberi kuasa untuk dapat mengalahkan si jahat atau iblis itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah tahu tantangan dan musuh kita. Apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini kita lihat bahwa apa yang menjadi perlengkapan-perlengkapan rohani, perlengkapan-perlengkapan peperangan yang telah disediakan Tuhan kepada kita. Nah, melalui Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 18 ini, Tuhan memberikan beberapa perlengkapan senjata yang ampuh, ya, untuk melawan si jahat atau si iblis. Seperti tentara Romawi, ya. Ketika dia berperang, dia memakai perlengkapan perang. Karena kalau tidak ada perlengkapan perang, maka
kita akan kalah. Nah, apa saja perlengkapan itu? Mari kita lihat pada ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirahkan keadilan. Perlengkapan yang pertama itu adalah ikat pinggang dan baju jirah. Baju jirah. Nah, apa itu ikat pinggang? Ikat pinggang adalah seperti biasa kita memakai sabuk ya. Sabuk ya, yang dipakai di pinggang, dipakai untuk juga mengikat baju jirah. Jadi dipakai di pinggang dan mengikat baju jirah ya. Nah, apa itu ikat pinggang ini melambangkan apa? Melambangkan kebenaran Injil yang menyelamatkan kita dari musuh kita. Menyelamatkan kita dari si jahat. Dan perisai dikatakan, kita memiliki perisai iman yang percaya, yang benar-benar percaya akan darah Kristus. Dan darah Kristus itulah yang menyelamatkan kita. Darah Kristus itulah yang melindungi kita dari setiap kuasa-kuasa si jahat. Orang percaya hatinya haruslah dipenuhi oleh kebenaran Injil, yaitu apa? Firman Allah. Dengan ketekunan kita membaca firman Allah dan merenungkan dan mempelajari dan mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Allah, itulah perisai kita dalam melawan si jahat. Makanya dalam pemuridan saya menekankan setiap murid-murid saya untuk terus merenungkan firman Tuhan, ya. Karena firman Tuhan itulah yang menjadi kunci bagi kita di dalam peperangan rohani. Nah, ibu-ibu, bapak ibu yang dikasih Tuhan, orang percaya yang tekun hidup, tekun di dalam membaca firman Tuhan akan melindungi dirinya dari serangan iblis yang seringkali menyerang pikiran kita, yang seringkali menyerang hati kita. Sehingga ketika kita membaca firman, hati kita dipenuhi oleh kebenaran Kristus. Sehingga musuh tidak masuk menguasai hati pikiran kita. Tetapi firman Allah lah yang menguasai hati dan pikiran kita. Nah, itu perlengkapan yang pertama. Kemudian perlengkapan yang kedua, saya akan bacakan ayat yang ke-15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perlengkapan yang kedua adalah kasut. Ya, apa itu kasut? Kasut adalah sandal tentara Romawi yang di belakangnya itu diberi paku-paku sehingga dapat menancap dengan kuat pada tanah meskipun tanah itu licin atau landai. Sehingga si tentara itu akan dapat berdiri dengan tegak dan kuat. Jadi kita bayangkan sepatu, tetapi di bawah sepatu itu ada paku-paku yang dipasang. Sehingga ketika tentara itu menginjakkan kakinya di tanah, dia akan tetap kuat, berdiri tegap, tidak goyang, tidak apa. Walaupun jalannya licin, tanahnya licin. Nah, apa itu kasut? Kasut itu menggambarkan apa? Kasut menggambarkan Injil damai sejahtera yang diterima seseorang dalam hatinya menjadi pengaruh yang mantap, yang kuat, ya. Injil membuat hidup kita tetap baik, terhormat dan kuat walaupun kita hidup di dunia yang jahat ini. Walaupun kita hidup di dunia yang serba tidak menentu ini, yang serba tidak pasti. Sehingga orang Kristen harus siap sedia dalam memberitakan Injil sampai kapan? Sampai kedatangan Tuhan Yesus. Itulah tugas kita sebagai tentara Kristus. Berkasutkan, artinya Injil damai sejahtera itu harus kita beritakan kepada orang-orang yang belum percaya. Nah, inilah yang menjadi perlengkapan kita. Kemudian perlengkapan yang ketiga itu apa? Saya baca ayat 16 sampai 17. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perlengkapan yang ketiga adalah perisai, ketopong dan pedang. Perisai itu adalah apa? Senjata pertahanan yang sangat penting, yaitu perisai itu ada dua macam, Bapak Ibu ya. Perisai yang besar itu menutupi hampir seluruh tubuh si tentara ya.
Kemudian perisai yang kecil adalah tameng. Ya, Ibu Bapak Ibu pernah lihat ya tameng itu yang bulat itu yang sering dipegang tentara ya. Nah itu tameng yang kecil itu sering diselipkan pada tangan dan dapat digerakkan dengan cepat. Itu gunanya untuk apa tameng itu? Untuk menangkis anak panah, untuk menangkis senjata yang datang. Nah, ataupun tombak yang mau menancap kita. Jadi itu fungsi daripada tameng ya. Nah, apa yang menjadi perisai kita Bapak Ibu? Untuk menangkis serangan si jahat itu adalah apa? Iman. Iman kita akan apa? Iman kita kepada darah Yesus yang tertumpah, yang melindungi kita. Iman kepada firman Allah yang menjadi kekuatan kita. Bahkan iman kita kepada Roh Kudus dan seluruh kebenaran Injil. Dan itulah yang menjadi perisai kita Bapak Ibu. Jadi ketika kita beriman kepada Tuhan, kepada darah Yesus, itu bukan iman yang sia-sia. Ingat waktu bangsa Israel ya, ketika akan diadakan tulah yang ke-10 ya, matinya anak sulung gitu ya. Jadi orang-orang Israel disuruh apa? Menaruh darah darah korban ya di atas pintu rumah mereka. Nah, ketika Tuhan melewati rumah-rumah Israel yang ada darah persembahan itu, Tuhan melewatkan, tidak membunuh anak-anak sulung. Sedangkan rumah di depan pintu rumah yang tidak ada darahnya akan mati anak sulungnya. Nah, jadi ini menggambarkan bahwa darah Kristus itulah yang menyelamatkan kita dari setiap kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa kejahatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah artinya perisai iman kita kepada darah Yesus, iman kita kepada Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan. Kemudian ketopong. Ya, ketopong itu adalah pelindung kepala. Ya, Ibu pernah lihat ya, tentara itu memakai apa? Topi seperti itu. Nah, itulah namanya ketopong. Ketopong adalah pelindung kepala. Nah, di sini dikatakan bahwa orang Kristen tidak boleh membiarkan pikirannya tanpa pelindung sehingga musuh akan dapat masuk. Karena pertama kali iblis memasuki hidup kita itu melalui pikiran kita. Jangan biarkan pikiran kita kosong. Penuhilah pikiran kita dengan firman Tuhan. Bagaimana caranya? Menghafal ayat firman Tuhan. Nah, jadi nanti saya kasih tugas juga untuk menghafal ayat. Karena ayat firman Tuhan itulah yang akan memenuhi hati pikiran kita sehingga iblis tidak bisa menyerang pikiran kita dengan hal jahat. Amin Bapak Ibu. Ya, kemudian pedang. Nah, senjata pedang itu adalah untuk apa? Menyerang, untuk membunuh musuh. Apa pedang kita? Yaitu firman Allah. Nah, firman Allah itu adalah pedang yang lebih tajam daripada pedang bermata dua. Itu kata firman Tuhan. Orang Kristen harus menggunakan firman Allah dalam pertempuran melawan pencobaan. Kita ingat ketika Tuhan Yesus ya, selama 40 hari dia dicobai oleh Tuhan, apa yang dipakai Tuhan? Yaitu firman Allah ya. Dia pakai firman Allah untuk membunuh, menyerang si jahat, si iblis, sehingga si iblis tidak bisa berkata apa-apa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gunakan firman Allah di dalam pertempuran kita melawan si jahat. Nah, apabila pikiran kita dipenuhi dengan ayat-ayat firman Tuhan, maka Roh Kudus dengan segera akan mengingatkan kita akan janji Tuhan yang diperlukan untuk menghadapi serangan musuh. Ya, jadi satu-satunya senjata yang ampuh, yang sangat ditakuti oleh iblis itu adalah apa? Firman Tuhan, firman Allah yang kudus. Jadi hendaklah kita belajar untuk menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan. Ya, itu kita harus biasakan ya untuk menghafal ayat. Nah, kemudian senjata yang terakhir adalah senjata rahasia. Apa itu senjata rahasia? Jadi setiap tentara itu punya senjata rahasia sendiri Bapak Ibu ya. Selain senjata yang sudah disediakan, dia punya senjata rahasia untuk mengalahkan musuh. Kita lihat pada ayat 18 sampai 19. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu
dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang yang kudus. Nah, senjata rahasia ini adalah apa? Meriam doa. Nah, kalau orang yang berperang itu meriam yang apa kayak bom gitu ya. Tapi doa itu adalah meriam yang sangat ampuh juga dalam melawan serangan si jahat. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pada saat kita berdoa, mulai menggunakan senjata doa, iblis mulai mundur. Ya, iblis gemetar apabila dilihatnya orang-orang kudus yang paling lemah itu berlutut di dalam doa. Iblis gemetar, iblis takut, dan dia mundur. Apabila kita berhubungan dengan Allah di dalam doa, maka kita diangkat ke tempat di mana iblis tidak bisa menjamah kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu jangan anggap remeh doa ya. Karena doa itu punya kuasa yang sangat besar. Itulah cara yang paling ampuh iblis lari, gemetar ketika kita berdoa, Bapak Ibu. Walaupun kita lemah ketika kita berdoa, iblis akan lari. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, apa yang menjadi kesimpulan bagi kita semua Bapak Ibu? Di tengah-tengah kehidupan kita, sadar atau tidak sadar, kita sedang terus mengalami peperangan rohani. Karena iblis tidak akan pernah berhenti untuk mengambil kita yang milik Tuhan ini menjadi miliknya. Oleh karena itu mari kita berjaga-jaga, jangan sampai lengah ya. Jangan sampai kita jauh dari Tuhan. Nah, oleh karena itu supaya kita tetap kuat di dalam melawan si jahat, maka gunakanlah perlengkapan senjata Allah yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Yang pertama itu apa? Ikat pinggang dan baju zirah, yaitu kita hidup di dalam kebenaran Injil dan keadilan Allah. Kemudian kasut. Kasut itu apa? Yaitu kita harus memberitakan Injil damai sejahtera kepada seluruh manusia. Kemudian ketiga itu perisai, ketopong dan pedang. Kita adalah apa? Firman Allah yang hidup. Dan yang keempat, senjata yang paling ampuh adalah doa dan permohonan kita yang harus kita lakukan terus-menerus dan jangan putus-putus. Teruslah berdoa untuk setiap peperangan kita. Nah, setiap pergumulan dan persoalan itu adalah peperangan kita melawan si jahat. Karena si jahat memakai setiap masalah pergumulan itu untuk melemahkan iman kita, untuk menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Mari kita hadapi pergumulan, pencobaan itu dengan tetap memakai perlengkapan senjata Allah, yaitu firman Allah, doa, dan itu saja yang harus kita lakukan. Amin Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, seringkali kami lengah. Seringkali kami tidak sadar ketika si jahat, si iblis membuat hidup kami semakin jauh daripada Tuhan. Iblis seringkali membuat kami tidak percaya pada kuasa-Mu. Iblis seringkali membuat kami menjauhkan diri dari Tuhan melalui setiap kesibukan-kesibukan kami, melalui kehidupan di dunia ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan, dan kami bersyukur dan berterima kasih melalui firman-Mu ini Engkau mengingatkan kami bahwa hidup kami selama di dunia ini, kami terus hidup di dalam peperangan bersama peperangan rohani, dan seringkali iblis mempengaruhi pikiran kami, hati kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman Allah yang menjadi kekuatan bagi kami, dan doa yang tidak putus-putusnya itu membuat iblis lari dari kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, ajarkan kami untuk tetap kuat di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan terus tekun di dalam membaca firman Allah, bahkan berdoa kepada Engkau Tuhan. Karena itu adalah kekuatan bagi kami, senjata yang paling ampuh untuk kami melawan si jahat. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka terus berjaga-jaga sampai kedatangan Tuhan. Dan biarlah kami terus memberitakan Injil damai sejahtera-Mu, supaya kami tetap tegap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat satu lagu pujian, Seperti Hatimu.
kekuatannya yang besar, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang lelah, berbagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Memulihkan hati, memulihkan hati yang terluka, menjadi rumah bagi mereka yang telah membagi hidup dan milik kita bersama. Jadikan hatiku seperti hatimu, Bapa. Mari kita sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah dan di tempat ini, kita membuka kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Allah. Allah mengutus kita pada hari ini bahwa Engkau adalah tentara Kristus, dan pakailah perlengkapan senjata daripada Allah untuk melawan si jahat, si iblis. Di dalam setiap hidup engkau, hendaklah engkau berjaga-jaga di dalam doa, di dalam firman Allah. Dialah menguasai hati dan pikiranmu, karena itu adalah senjata untuk melawan si jahat. Terimalah berkat daripada Allah pada hari ini. Kiranya kasih Allah Bapa, pengasihan daripada Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita pada hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Pengumuman. Shalom, saudara dikasih Tuhan. Biarlah kita boleh tetap beribadah walaupun secara online, dan nanti pada minggu terakhir, hari Minggu pada bulan Juli 2021, kita akan membuat ibadah di gereja ini secara
berkelompok. Nanti akan diumumkan di grup. Jadi bagi yang mau ibadah harus mendaftar dulu ya. Kemudian yang kedua, kita akan mengikuti persekutuan doa secara Zoom. Dan saya berharap bagi Bapak Ibu silakan mengikuti ibadahnya. Dan harapan saya jam 7.20 kita bisa sama-sama beribadah. Itu saja Bapak Ibu, dan tetap dukung kita dalam doa. Masa-masa pandemi ini, virus Delta ini lebih cepat penularannya, karena itu tetap pakai masker kemanapun. Bahkan kalau nanti kita akan buat ibadah pun tetap pakai masker, protokol kesehatan lengkap. Tempat duduk kita nanti kalau kita duduk jangan pindah-pindah. Lalu kemudian yang berikutnya, bagi Bapak Ibu seandainya nanti sakit, demamnya 37,5, mohon maaf jangan sampai tersinggung, lebih baik istirahat di rumah. Nah kita harus jaga, karena apa? Tapi kita akan, itu rencana kita ya, tapi kita akan lihat instruksi dari pemerintah bagaimana. Kita akan lihat, karena ini PPKM ya, masih berlaku, kita lihat dulu perkembangannya. Tapi rencana, doakan supaya kita bisa ibadah sama-sama. Tuhan Yesus memberkati.